warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khatimah. Dari sesi kedua ingin menjelaskan penjelasan dari sesi pertama yang berjudul keuangan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu daftar gaji. Daftar gaji adalah salah satu pengeluaran paling awal yang akan dikeluarkan dan juga salah satu yang paling diatur secara ketat. Jika gagal membayar atau salah membayar pajak atas gaji kita, Departemen Pajak Negara bagian INS akan mengejar kita dengan hukuman dan denda yang serius. Yang kelima itu manfaat. Manfaat utama yang harus dipertimbangkan langsung adalah asuransi kesehatan, waktu liburan, dan waktu sakit. Dalam hal asuransi kesehatan, mungkin kita berpikir tidak perlu menawarkan apapun karena karyawan kita dapat memiliki dan ditanggung dalam rencana orang lain. Yang keenam itu pertanggungan. Pertanggungan seperti kebanyakan topik dalam bab ini, asuransi sebagian besar merupakan persyaratan. Topik dalam bab ini terkait erat dengan yang lainnya. Apakah kita sudah memasukkan? Apakah kita memiliki gaji? Apakah kita menawarkan manfaat? Dan juga apakah kita mengajukan pajak? Ini semua terkait dalam berbagai cara. Dan itulah sebabnya membuat perusahaan berjalan sama rumitnya dengan menghasilkan ide bisnis yang layak dan memasukkan produk itu ke dalam pasar. Ketujuh itu pengalih dayaan. Pengalih dayaan seperti yang kami sebutkan sebelumnya mungkin tidak masuk akal untuk mempekerjakan seorang pemegang buku paruh waktu, mengontrol atau akuntan, atau mungkin bahkan ingin menyewa sumber daya manusia dari luar. Orang dengan pengalaman akan secara signifikan meningkatkan peluang untuk mendapatkan semua ini dengan benar. Dan percobaan pertama, menghindari potensi kesalahan hukum dan keuangan. Kemudian, ketika perusahaan mencapai ukuran tertentu, mungkin akan membawa tanggung jawab. Salah satunya cara untuk mengatasi kerumitan dan banyaknya hal yang harus kita lakukan adalah dengan mengalih dayakan sebagian besar upaya. Sementara pengukuhan dasar sulit untuk diekspor sepenuhnya. Dapat mengelola seluruh infrastruktur sumber daya manusia Anda. Mereka akan mengelola pengajian, mengajukan dan mendistribusikan formulir W2. Mereka juga dapat mengawasi dan melacak semua tunjangan karyawan lainnya, seperti liburan, hari sakit, cuti berbayar. Kita juga tentu perlu mengumpulkan data untuk diberikan kepada mereka, tetapi mereka akan melakukan yang lainnya. Selain itu, PEO memungkinkan perusahaan kecil hingga menengah yang menawarkan keuntungan perusahaan besar dengan memasukkan perusahaan ke dalam kumpulan dengan banyak perusahaan lain. Misalnya, jika kita hanya memiliki 12 karyawan, sulit untuk membuat kontrak dengan perusahaan asuransi atau menegosiasi rencana perawatan kesehatan dengan harga yang wajar. Dari sesi pertama yang kedua, apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.